Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Jasa Gama Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Klik bagi Anda yang belum subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, apa kabar sore hari ini? Sore yang dingin, ditiup oleh angin merapi, rasanya kita perlu menghangatkan suasana. Apa yang hangat-hangat? Tentu saja berita politik. Berita politik dalam obrolan serta serius tapi santai. Serius isinya, santai cara penyampaiannya. Apa tuh? Ada hal-hal yang saya nilai kurang cermat oleh para pengamat, bahwa konstelasi politik menjelang 2024, bahkan konstelasi politik Indonesia sejak kemerdekaan itu diwarnai oleh apa yang saya sebut sebagai sindrom Singasaren. Sindrom yang terjadi di negara, di kerajaan Singosari, Jawa Timur, di mana keturunan Tunggul Ametung dan keturunan Ken Arok melakukan sebuah membalas untuk membunuh lawannya. Keturunan Tunggul Ametung membunuh keturunan Ken Arok, keturunan Ken Arok membunuh keturunan Tunggul Ametung. Itu yang saya sebut sebagai sindrom Singosaren. Sindrom Singosaren ini mewarnai suksesi dalam kepemimpinan negara atau kerajaan Singosari, dan itu saya amsalkan di Indonesia. Terjadi sindrom Singosaren antara Soehartois dan Soekarnois. Soekarnois menganggap Soehartois ini terlalu memang berorientasi keduniawian, kekayaan, dengan menjual di tahun 67 melalui Sumitro ayahnya Prabowo, berhasil mengkontrakkan mengontrakkan jangka panjang dengan imbalan yang sangat kecil kepada IGCI, kepada negara-negara IGCI, dan itu mengakibatkan kerugian luar biasa, kerusakan alam di Papua yang luar biasa pula. Tapi tentu saja keuntungan bagi Soeharto dan keuntungan bagi keluarga Sumitro sangat luar biasa pula. Di sisi lain, lahirnya Orde Baru, itu terkait dengan lahirnya Orde Baru itu diwarnai oleh apa yang disebut sebagai, orang menyebutnya sebagai pengkhianatan Orde Lama, yang disebut sebagai pengkhianatan PKI. Nah, itu dua kondisi itulah yang terus mewarnai romantika dinamika politika Indonesia yang saya sebut sebagai sindrom Singosaren. Soekarnois dan Soehartois selalu bersaing untuk berkuasa dan untuk menerapkan kebijakannya, dan diharapkan dengan reformasi sebetulnya sindrom Singosaren itu terputus. Tetapi ternyata para kelompok reformis yang memang banyaknya gabungan, bukanlah reformis yang sudah berjuang sejak Orde Baru itu berkuasa dan baru berkoar-koar, itu ternyata memang luntur. Sehingga di pemilu 2024 ini yang terjadi hanyalah antara Soeharto dan Soekarno, dan itu memang harus dijaga. Ada sebuah idealisme yang harus dikomitmeni oleh Soekarno maupun Soeharto yang memang saat ini muncul dalam kekuatan
Orba Reconnection. Saya menyebutkan Orba Reconnection sejak awal. Jadi kalau pengamat lain tidak melakukan hal itu, saya tidak tahu mengapa. Tetapi saya membaca sejak ya pemilu Gerindra ikut, itu senantiasa ada poster yang menyatakan enak zaman itu, seolah-olah sebagai panggilan suci untuk kembali ke zaman Orde Baru. Dan saat ini mereka sudah berhasil dengan memenangkan pemilu 2024 ini. Lantas apa yang harus kita kerjakan terkait dengan masalah Orde Baru yang akan kembali menguasai tentu saja di daerah baru IKN yang luas sekali. Nah, itulah yang harus kita pikirkan bersama, terutama kelompok yang mencintai reformasi, mencintai perubahan, agar tidak terjadi semacam itu. Harapan saya sebetulnya ada terputusnya mata rantai sindrom setengah sarang itu, namun terjadi tidak demikian. Oleh karena itu, saatnya kita membangun kembali kekuatan reformis untuk perubahan yang lebih bagus di masa datang. Jangan berkepanjangan lagi Orba ini menguasai Indonesia, karena kita lihat cara-caranya pun sangat orbais, menghalalkan segala cara dengan membagi-bagi dengan money politik, dengan KTPDC dan sebagainya. Saya ingatkan bahwa kalau dulu bahaya Orde Lama itu dikatakan bahaya PKI atau pengkhianatan PKI, maka pada pergantian Orde Baru yang bahaya laten Orde Baru adalah KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kita sudah lihat nepotisme dari siapa? Gibran. Gibran mendapatkan julukan oleh pers internasional sebagai baby nepotism. Kolusi, kita bisa lihat bahwa KPU menerima surat dari Jokowi untuk menerima pendaftaran Gibran. Itu adalah bentuk dari kolusi. Dan korupsi, kita bisa lihat pembiayaan yang disebut sebagai biaya operasional presiden digunakan untuk bagi-bagi sembako dan sebagainya, yang kalau dalam kategori penyalahgunakan itu adalah abuse of power, termasuk dalam korupsi. Nah, jadi ini sudah nyata bahaya Orde Baru KKN itu juga terlihat nyata. Oleh karena itu, bagaimana kita menghadapi bahaya laten yang sudah tidak laten lagi, yang sudah nyata, setowolo-wolo dari Orba ini bisa kita hadapi untuk menghilangkan mudarat-mudarat itu ke depan, yang paling tidak 5 tahun ke depan. Itulah yang harus kita pikirkan bersama, dan kita harus bersatu, kekuatan reformis untuk bersatu untuk kemenangan Indonesia, bukan untuk kemenangan golongan-golongan tertentu. Demikianlah obrolan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.